Namo Buddhaya. Halo, jumpa lagi dengan Bunda Memki. Sudah siap belajar matematika bersama Bunda? Tugas kalian adalah menyimak baik-baik video berikut ini. Hari ini kita mau belajar tentang perbandingan. Apa itu perbandingan? Perbandingan adalah proses membandingkan nilai dari dua besaran yang sejenis. Perbandingan biasa dinyatakan secara sederhana dan dalam bentuk pecahan. Jenis-jenis perbandingan yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Apa itu perbandingan senilai? Senilai artinya nilainya sama-sama naik atau sama-sama turun. Contohnya, bahan untuk membuat satu loyang kue adalah 200 gram tepung. Maka, bahan untuk membuat 2 loyang kue adalah 400 gram tepung. Satu loyang naik menjadi 2 loyang, sehingga tepung 200 gram juga naik menjadi 400 gram. Lalu, perbandingan berbalik nilai artinya nilai yang satu naik dan yang satunya turun. Contohnya, ada 3 ekor sapi menghabiskan stok makanan selama 10 hari. Jika ada 6 ekor sapi, maka akan menghabiskan stok makanan selama 5 hari. 3 ekor sapi nilainya naik menjadi 6 ekor sapi. Namun, lama menghabiskan makanan dari 10 hari turun menjadi 5 hari. Hari ini kita akan belajar perbandingan senilai. Cara menuliskan perbandingan. Cara menuliskan perbandingan secara umum adalah A banding B atau tanda bagi dapat diganti dengan per, jadi A per B. Contoh soal menentukan perbandingan. Umur ayah adalah 42 tahun dan umur kakak adalah 12 tahun. Maka perbandingan umur ayah dan kakak adalah titik-titik-titik. Kita tentukan bahwa ayah umurnya 42 tahun dan kakak 12 tahun. Maka perbandingan umur ayah dan kakak dinyatakan dengan ayah banding kakak. Kita ubah tanda bagi menjadi per, ayah per kakak. Kita ganti dengan angka, yaitu ayah 42 dan kakak 12. 42 per 12 kita sederhanakan masing-masing dibagi 6 menjadi 7 per 2. 7 per 2 adalah hasil paling sederhana dari 42 per 12, maka itu adalah perbandingan ayah dan kakak. Jadi ayah banding kakak adalah 7 dibanding 2. Contoh soal menentukan perbandingan selanjutnya adalah banyak siswa di kelas 5 adalah 40 siswa. Siswa laki-laki berjumlah 28 siswa. Tentukan perbandingan siswa laki-laki dan siswa perempuan. Ini adalah gambar seluruh siswa. Ada 40 siswa. 28 siswa adalah siswa laki-laki. Maka untuk menentukan siswa perempuan, kita kurangkan semua siswa dikurang banyak siswa laki-laki, yaitu
40 dikurang 28, hasilnya 12 siswa. Jadi laki-laki ada 28 siswa dan perempuan ada 12 siswa. Maka perbandingan siswa laki-laki dan siswa perempuan adalah laki-laki banding perempuan. Kita rubah menjadi tanda per, laki-laki per perempuan. Kita rubah menjadi angka menjadi 28 per 12. Lalu kita sederhanakan masing-masing dibagi 4 menjadi 7 per 3. 7 per 3 adalah bentuk paling sederhana dari 28 per 12. Maka kita kembalikan laki-laki dibanding perempuan adalah 7 dibanding 3. Mengubah perbandingan ke nilai sebenarnya. Sebelum kita mengetahui cara mengubah perbandingan ke nilai sebenarnya, kita harus mengetahui beberapa keterangan berikut ini. Yang pertama, perbandingan biasa, yaitu perbandingan dua besaran atau lebih. Yang kedua, perbandingan jumlah, yaitu hasil penjumlahan dari dua perbandingan atau lebih. Yang berikutnya, perbandingan selisih, yaitu hasil pengurangan dari dua perbandingan atau lebih, yaitu besar dikurang kecil. Nilai sebenarnya yang diketahui, yaitu nilai besaran yang diketahui dalam cerita. Nilai sebenarnya yang ditanya, yaitu nilai besaran yang ditanyakan atau yang tidak diketahui dalam cerita. Cara mengubah perbandingan ke nilai sebenarnya, cara pertama adalah kita mendaftarkan nilai yang diketahui dan yang ditanya. Yang diketahui berupa perbandingan dan nilai sebenarnya. Lalu yang ditanya juga kita harus mengetahui perbandingannya, lalu nilai sebenarnya yang ditanyakan. Maka nilai sebenarnya yang ditanya adalah perbandingan yang ditanya per perbandingan yang diketahui dikali nilai sebenarnya yang diketahui. Atau kita dapat singkat dengan rumus nilai yang ditanya adalah perbandingan yang ditanya per perbandingan yang diketahui dikali nilai yang diketahui. Cara mengubah perbandingan ke nilai sebenarnya, cara yang kedua adalah dengan menggambarkan bar. Kita tentukan perbandingannya, kita tentukan nilai sebenarnya, perbandingan yang ditanya, dan nilai sebenarnya yang ditanya. Untuk cara kedua, kita menggunakan proses pembagian dan perkalian. Contoh mengubah perbandingan ke nilai sebenarnya, cara yang pertama. Perbandingan siswa laki-laki dan perempuan di kelas 5 adalah 3 dibanding 4. Jika banyak siswa perempuan adalah 20 anak, tentukan banyak siswa laki-laki. Di sini kita tentukan dulu bahwa ini adalah perbandingan biasa. Diketahui laki-laki banding perempuan adalah 3 dibanding 4. Yang diketahui adalah banyak siswa perempuan. Di sini Bunda tentukan nilai P
yaitu 20. Perbandingannya P atau perempuan adalah 4. Yang ditanyakan adalah banyak siswa laki-laki atau nilai L. Dan perbandingan L adalah 3. Maka untuk mengetahui nilai L, rumusnya nilai yang ditanya sama dengan perbandingan yang ditanya per perbandingan yang diketahui dikali nilai yang diketahui. Yang ditanya adalah nilai L. Maka perbandingan yang ditanya adalah perbandingan L dan perbandingan yang diketahui adalah perbandingan P dikali nilai yang diketahui adalah nilai P. Kita masukkan angkanya yaitu 3/4 dikali 20, hasilnya adalah 15 siswa. Bagaimana cara mengubah perbandingan ke nilai sebenarnya dengan cara yang kedua, yaitu perbandingan siswa laki-laki dengan soal yang sama tadi. Maka kita tentukan di sini L dibanding P adalah 3/4. Kita gambarkan dengan bar atau segi 4. L ada 3 bar dan P ada 4 bar. L tidak diketahui dan P adalah 20 anak. Maka untuk setiap bar kita peroleh adalah 5 siswa atau 5 anak. 5 diperoleh dari 20 dibagi 4 bar. Jadi dapat kita tentukan banyak siswa laki-laki tadi ada 3 bar, maka 5 ditambah 5 ditambah 5 atau 3 bar dikali masing-masing 5 menjadi 15 siswa. Contoh yang berikutnya, perbandingan siswa laki-laki dan perempuan di kelas 5 adalah 3/4. Jika banyak siswa perempuan adalah 20 anak, tentukan jumlah semua siswa kelas 5. Di sini ada kata kunci jumlah, maka perbandingannya termasuk adalah perbandingan jumlah. Kita tentukan bahwa yang diketahui adalah laki-laki dibanding perempuan atau L dibanding P 3/4. Dan yang diketahui adalah banyak siswa perempuan, maka nilai P adalah 20 dan perbandingan perempuan adalah 4. Yang ditanya adalah jumlah semua siswa atau laki-laki ditambah perempuan, nilai L ditambah P. Maka perbandingannya juga kita gunakan perbandingan laki-laki ditambah perempuan atau L ditambah P, 3 ditambah 4 sama dengan 7. Kita gunakan rumus nilai yang ditanya adalah perbandingan yang ditanya per perbandingan yang diketahui dikali nilai yang diketahui. Nilai yang ditanya adalah nilai L ditambah P, maka perbandingan yang dijadikan rumus adalah perbandingan L ditambah P per perbandingan P dikali nilai P. Kita ganti dengan angka. Perbandingan L ditambah P adalah 7, perbandingan P adalah 4, dikali nilai P 20. Hasilnya adalah 35 siswa. Cara yang kedua untuk mengubah perbandingan nilai
ke nilai yang sebenarnya dari soal yang sama. Di sini laki-laki dibanding perempuan tadi diketahui adalah 3 dibanding 4. Maka kita gambarkan laki-laki ada 3 bar dan perempuan ada 4 bar. Laki-laki tidak diketahui dan perempuan diketahui adalah 20 siswa atau 20 anak. Maka kita dapat tentukan bahwa masing-masing bar adalah 5 anak atau 5 siswa. Diperoleh dari 5 diperoleh dari 20 dibagi 4 bar sehingga masing-masing adalah 5 siswa. Maka untuk menentukan jumlah semua siswa laki-laki dan perempuan, kita jumlahkan L ditambah P. L tadi ada 3 bar dan P ada 4 bar, semuanya ada 7 bar. Masing-masing 5 siswa menjadi 7 dikali 5, hasilnya adalah 35 siswa. Contoh soal mengubah perbandingan ke nilai sebenarnya yang berikutnya adalah perbandingan siswa laki-laki dan perempuan di kelas 5 adalah 3 dibanding 5. Jika selisih banyak siswa laki-laki dan perempuan adalah 6 anak, tentukan jumlah semua siswa di kelas 5. Di sini ada kata kunci selisih, maka ini adalah soal tentang perbandingan selisih. Diketahui laki-laki dibanding perempuan adalah 3 dibanding 5, atau Bunda misalkan L dibanding P adalah 3 dibanding 5. Lalu selisih banyak siswa laki-laki dan perempuan itu adalah nilai yang sebenarnya, yaitu nilai L dikurang P, yaitu 6. Maka perbandingan dari L dikurang P adalah perbandingannya kita kurangkan, yaitu perbandingan yang besar dikurang perbandingan yang kecil. 5 dikurang 3, yaitu 2. Yang ditanya adalah jumlah semua siswa atau jumlah laki-laki ditambah perempuan atau nilai L ditambah P. Maka perbandingannya juga kita tentukan adalah perbandingan L ditambah P, yaitu 3 ditambah 5 hasilnya 8. Kita gunakan rumus. Nilai yang ditanya adalah perbandingan yang ditanya per perbandingan yang diketahui dikali nilai yang diketahui. Nilai yang ditanya adalah nilai laki-laki ditambah perempuan. Perbandingan yang ditanya jadi perbandingan laki-laki dan tambah perempuan. Perbandingan yang diketahui adalah perbandingan laki-laki dikurang perempuan dikali nilai laki-laki dikurang perempuan. Kita ganti dengan angka. Perbandingan laki-laki ditambah perempuan adalah 8. Perbandingan laki-laki dikurang perempuan adalah 2 dikali nilai laki-laki dikurang perempuan adalah 6. Maka hasilnya adalah 24 siswa. Dengan cara yang kedua, soal yang sama, kita tentukan bahwa laki-laki dibanding perempuan adalah 3 dibanding 5. Kita gambarkan laki-laki ada 3 bar dan perempuan ada 5 bar. Di sini laki-laki tidak diketahui nilainya dan perempuan juga tidak diketahui nilainya. Namun yang kita ketahui adalah selisihnya, yaitu 6. Selisih dari 3 bar dan 5 bar adalah 2 bar, nilainya 6. Maka masing-masing bar untuk selisih adalah nilainya 3.
3 diperoleh dari 6 dibagi 2 bar. Jadi 1 bar nilainya 3. Jadi dapat kita tentukan jumlah semua siswa laki-laki dan perempuan. Laki-laki ditambah perempuan 3 bar ditambah 5 bar jadi 8 bar dikali masing-masing 3. Jadi 8 kali 3 hasilnya 24 siswa. Contoh berikutnya, mengubah perbandingan ke nilai sebenarnya adalah banyak bola kuning adalah 2/5 bola merah. Jika banyak bola merah ada 20 bola, tentukan jumlah semua bola. Di sini ada kata kunci jumlah, maka ini adalah perbandingan jumlah. Di sini tidak ditentukan perbandingannya, namun kita dapat tentukan bahwa 2/5 adalah perbandingan. Kuning sama dengan 2/5 merah. Maka bola kuning dibanding bola merah adalah 2/5. Jadi 2/5 kita rubah menjadi 2/5. Nilai bola merah adalah 20, maka perbandingan merah berdasarkan keterangan di atas adalah 5. Ditanya nilai semua bola atau kuning ditambah merah. Perbandingannya juga adalah kuning ditambah merah, yaitu 2 ditambah 5 menjadi 7. Maka kita gunakan rumus nilai yang ditanya adalah perbandingan yang ditanya per perbandingan yang diketahui dikali nilai yang diketahui. Yang ditanya adalah jumlah semua bola atau kuning ditambah merah, maka yang kita gunakan rumus perbandingan kuning ditambah merah per perbandingan merah dikali nilai merah. Kita ganti dengan angka, perbandingan kuning dan ditambah merah adalah 7, perbandingan merah adalah 5 dikali nilai merah yaitu 20. Hasilnya adalah 28 bola. Contoh mengubah perbandingan ke nilai sebenarnya dengan cara yang kedua dengan soal yang sama. Tadi kita sudah ketahui bahwa kuning banding merah adalah 2/5. Maka kita gambarkan kuning ada 2 bar dan merah ada 5 bar. Diketahui bahwa kuning nilainya belum ada dan merah nilainya 20. Maka dapat kita tentukan bahwa masing-masing bar nilainya 4 diperoleh dari 20 dibagi 5 bar. Jadi dapat kita tentukan jumlah semua bola yaitu kuning dan merah. Kuning tambah merah. Kuning ada 2 bar dan merah ada 5 bar. Jadi total ada 7 bar, masing-masing bar nilainya 4 bola. Jadi jumlah semua bola adalah 7 bar dikali 4, hasilnya 28 bola. Nah, kalian boleh gunakan cara pertama atau cara kedua yang kalian anggap lebih mudah. Sekian dan terima kasih. Apa kalian sudah paham? Jika kalian belum paham, kalian dapat bertanya kepada Bunda melalui telepon atau WA. Sampai ketemu pada video pembelajaran Bunda selanjutnya. Namo Buddhaya.